Oke. Tadi bahwasanya komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan melalui media massa ya, baik misalnya elektronik maupun media cetak ya. Kemudian kalau kita perhatikan bahwa komunikasi massa itu sendiri itu tidak terlepas dari audiens atau pemirsanya yang sangat heterogen ya. Kita lihat di antaranya adalah bahwa komunikasi massa itu memiliki pesan yang disampaikan dari publik dan untuk publik. Jadi bisa saja misalnya publik itu ada acara semacam ceramah, itu kan dari publik. Disampaikan juga untuk publik, misalnya bagaimana Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah, maka disampaikan juga kepada publik. Ingat ya bahwa pesertanya itu adalah heterogen. Heterogen itu terdiri dari beberapa audiens, baik dari segi umur, dari segi jenis kelamin, pendidikan dan semuanya ya. Komunikasinya itu adalah biasanya melembaga. Jadi komunikasi itu sifatnya melembaga. Kenapa? Ada sesuatu yang diagendakan di situ. Misalnya TVRI itu kan melembaga dia ya. Misalnya yang disampaikan oleh Waspada itu ada lembaganya ya. Kemudian pesan dalam komunikasi massa itu dikontrol oleh adanya gatekeeper ya. Artinya nanti ada teori dalam komunikasi massa atau pengaruh komunikasi massa terhadap halayak itu ada namanya teori one step flow dan two step flow. Ya, nanti saya sampaikan ya. Kemudian komunikasi massa itu bisa dibedakan pada pola komunikasi lainnya bahwa media yang digunakan bisa elektronik, bisa cetak. Kemudian sifatnya satu arah, artinya jarang sekali terjadi feedback atau pertanyaan-pertanyaan timbal balik yang dari seorang komunikator kepada komunikan. Kemudian bersifat terbuka dan memiliki publik yang tersebar di mana-mana. Ya, nanti ini bisa juga kalian buka ini, nanti saya kirim apanya ya, bagaimana kalian bisa melihatnya lagi ya. Kemudian selanjutnya bahwa adapun karakteristik daripada komunikasi massa itu adalah membutuhkan organisasi formal, ya. Karena jadi ada yang formal itu, ada atasan, ada bawahan, ya. Kemudian komunikasi massa ditujukan kepada layak itu lagi ya. Komunikasi massa bersifat publik, ya itu. Kemudian ada lagi komunikasi memiliki komposisi halayak komunikasi massa bersifat heterogen. Ya, inilah menurut Dennis McQuell ya. Jadi macam-macam teorinya. Terus dalam komunikasi massa, hubungan komunikator dengan halayak itu bersifat impersonal. Jadi enggak intrapersonal. Kalau intrapersonal itu biasanya feedbacknya itu lebih mudah dan lebih gampang dijangkau ya. Selanjutnya adalah adapun unsur-unsur komunikasi massa yang pertama kemarin itu kalau unsur-unsur komunikasi massa tidak lepas daripada 5W tambah 1H. Yang pertama who. Who itu artinya siapa. Jadi ada komunikator di sana ya. Pembicaranya adalah dari lembaga, organisasi atau institusi ya. Kemudian say what, dia berkata apa? Artinya yang berkata itu adalah public atau transient ya. Kemudian which channel, dia menggunakan media apa ya. Jadi biasanya dia menggunakan elektronik atau media cetak. Kemudian to whom, siapa yang menjadi sasaran dari audiens yang dituju oleh komunikasi itu sendiri. Misalnya apakah dia terkhusus kepada anak-anak, apakah dia terkhusus kepada orang dewasa. Jadi kalau nanti Anda menonton televisi, di situ dibuat khusus untuk apa? SU, semua umur. Ada ya? Pernah nampak ya film ya, semua umur. Ada dia misalnya 17 tahun ke atas, ada bawahnya 17 plus ya, berarti artinya 17 tahun ya ke atas. Boleh ditonton dan tidak disarankan untuk ditonton anak-anak ya. Kemudian tuum. Setelah tuum ada namanya with
what efek. Jadi bagaimana efek dari komunikasi massa itu sendiri? Jadi dia memiliki efek ya. Nah, baik yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah, nah, adapun teori-teori yang berhubungan dengan komunikasi massa ini adalah namanya teori spiral kebisuan ya, spiral of silence gitu ya. Artinya bahwa apa yang dikembangkan oleh Elizabeth Noll atau Neumann berpendapat bahwa media memiliki efek yang sangat kuat dalam membentuk opini publik ya. Jadi sekarang ini tren-tren namanya kehidupan hedonisme. Ya, apa itu kehidupan hedonisme? Orang lebih suka cenderung meniru perilaku orang lain. Ya. Nanti ala rambut siapa namanya itu preman-preman atau ala rambut seperti kayak mana yang pemain film Wali. Ya, itu kan contoh-contoh. Kemudian nanti bagaimana gaya-gaya yang diperankan oleh seorang aktor. Jadi itu namanya bahwa media memiliki efek yang sangat kuat dalam membentuk opini publik. Contoh gini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, misalnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa setiap umat ataupun perseorangan yang ada di Indonesia harus melakukan vaksin. Jadi dia harus dibentuk oleh opini publik figur itu juga ya. Kemudian ada namanya adalah bahwa dalam sebuah pembentukan opini publik itu disebut dengan adanya kumulasi atau accumulation atau penimbunan ya. Kebersamaan media yang selalu ada di mana-mana dan konsonansi artinya persesuaian antara apa yang disampaikan media massa dengan opini publik. Jadi itulah bahwa sesungguhnya kita ini lebih cenderung ada namanya teori spiral atau kebisuan. Jadi cenderung untuk melihat sesuatu ya. Kemudian ada namanya teori agenda setting ya, menggambarkan besarnya pengaruh media dan kemampuannya untuk menceritakan isu-isu apa yang penting ya. Jadi kita ini kadang-kadang tak bisa hidup tanpa media ya. Selalu tergantung. Jadi rasa-rasanya kalau nggak melihat media seperti tak makan ayam udah satu bulan. Bisa juga seperti itu. Itu namanya agenda setting ya. Kemudian isu-isu itu adalah mempengaruhi kita. Jadi kita seolah-olah dibuat sebuah agenda teori setting ini adalah bahwa kita tidak bisa hidup tanpa melihat daripada siaran-siaran itu di setting kita itu ya kan. Kemudian ada juga yang selanjutnya namanya adalah teori use and gratification ya. Use and gratification. Teori use and gratification ini adalah bahwa menjelaskan bagaimana individu menggunakan komunikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ada namanya kita selalu menggunakan televisi ataupun media massa dalam memenuhi kebutuhan kita. Untuk apa? Kemudian untuk menjelajahi penggunaan media. Jadi kita nggak bisa nggak tahu kita tentang televisi. Kenapa? Karena kita kepingin dengan kita menggantungkan perasaan atau keinginan kita untuk televisi. Ya. Kemudian mengidentifikasi konsekuensi positif. Itulah dia teori dalam komunikasi massa ya. Tadi ada spiral, ada teori use and gratification ya. Ada juga yang lain-lainnya. Nah, adapun perubahan-perubahan karir ya dan gaya hidup yang disebabkan oleh adanya komunikasi massa ini berdampak pada perkembangan media. Ya. Di mana bahwa dengan adanya tantangan dan karir pekerjaan, ya, adanya perubahan gaya hidup, adanya regulasi, ya. Jadi dengan adanya media massa ini akan berdampak kepada gaya hidup. Terus tantangannya juga, kenapa? Memungkinkan seseorang berkarir melalui media massa. Kenapa? Karena begitu media itu mempengaruhi daripada audiens dan langsung diperhatikan oleh yang lainnya, ya. Saya ini agak cepat-cepat, nanti kita inikan saja lebih kepada tanya jawab ya. Kemudian media massa itu sendiri memiliki peran ya. Sebagai yang pertama adalah institusi pencerah masyarakat. Jadi biasanya
Kita lihat dulu bagaimana